Sebelum nonton, follow akun TikTok, subscribe channel YouTube-nya Rasya Nasrar. Tanda-tanda kecil dan besar sebelum terjadinya kiamat. Kelahiran Nabi Muhammad adalah awal tanda kecil kiamat telah dimulai. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah penutup para nabi adalah pertanda umatnya sebagai umat akhir zaman. Wafatnya Rasulullah merupakan kehilangan terbesar umat muslim. Terjadinya perebutan kekuasaan umat Islam dan perpecahan besar pertama di dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Khilafah melemah dan Islam tak lagi dipimpin dengan keadilan. Munculnya banyak fitnah dan peperangan di mana umat muslim saling berperang sesama saudaranya. Korupsi dan kebohongan dianggap biasa di mana-mana. Manusia berlomba membangun gedung tinggi. Bahkan di lingkungan sekitar Mekah sudah terjadi. Ilmu diangkat ke langit dengan cara banyak ulama meninggal dunia dalam kurun waktu singkat. Minuman keras dianggap wajar seperti meminum air putih biasa. Zina terang-terangan merajalela. Pelakunya sudah tidak tahu malu dan bahkan ada yang melakukan di muka umum. Banyak orang bodoh bicara soal agamanya. Seakan-akan ialah yang paling alim di antara yang lain. Pemimpin yang zalim dan rakyat yang membiarkan mereka karena sibuk mengurus ekonomi keluarga masing-masing. Anak-anak durhaka, orang tua dihina seakan menjadi hal biasa. Waktu terasa cepat berlalu. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa sehari, dan sehari serasa 1 jam saja. Tanah Arab menghijau kembali, ditumbuhi beraneka ragam tanaman hijau yang tadinya adalah gurun pasir gersang. Munculnya Imam Mahdi di Mekah, yang nantinya akan menjadi pemimpin umat muslim sedunia. Fitnah besar melanda dunia. Umat mencari pemimpin sejati, hingga akhirnya Imam Mahdi pun dibaiat sebagai pemimpin. Dajjal muncul dari Khurasan. Fitnah terbesar manusia datang hingga tak satu pun jalan yang tak ia lewati, kecuali ia takkan mampu memasuki kota Mekah dan Madinah. Kekacauan global, bumi dalam ketakutan massal, dan terjadi huru-hara di mana-mana. Manusia terbagi, dunia yang beriman dan kafir menjadi pengikut Dajjal. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit di Menara Putih. Damaskus dikawal oleh 2 orang malaikat dari langit. Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lut, daerah Palestina yang saat ini lokasinya sudah ada dan nyata. Munculnya Yajuj dan Majuj membuat kerusakan besar. Setelah temboknya runtuh, monster pemakan segala ini turun dan menyebar ke segala penjuru dunia, membuat kerusakan dan ketakutan bagi tiap umat manusia. Nabi Isa berdoa, mereka dimusnahkan dengan ulat di leher. Dalam waktu singkat, Yajuj dan Majuj mati tak tersisa satupun. Masa kedamaian berlangsung singkat sebelum manusia kembali kufur. Dunia menjadi damai untuk pertama kalinya. Bahkan seekor singa pun tak akan memakan rusa yang lewat di hadapannya. Dan pada akhirnya kiamat itu pun terjadi. Perintah Allah kepada malaikat Israfil, tiuplah sangkakala. Langit gelap, gunung terangkat, laut meluap. Tiupan pertama, seluruh makhluk mati serentak. Bumi rata, tak ada bangunan, tak ada kehidupan. Langit terbelah, bintang bertaburan seperti debu beterbangan. Setelah semua makhluk hidup binasa, Allah akan bertanya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kemudian Allah sendiri yang akan menjawab, kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Lalu Allah memerintahkan tiupan kedua, kebangkitan manusia dari kubur. Manusia keluar dari kuburnya seperti belalang yang berhamburan. Kebingungan massal terjadi pada semua umat manusia saat itu, dengan keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tidak disunat. Seluruh manusia terseret menuju padang mahsyar yang putih bersih. Matahari didekatkan di atas kepala. Keringat umat manusia sampai tenggorokan mengucur deras. Semua makhluk menunggu pengadilan. Tanpa suara,
dan hanya bisa terdiam ketakutan. Hingga akhirnya Rasulullah memberi syafaat kepada umatnya. Setelah proses terjadinya kiamat, barulah masuk fase alam akhirat dan hari pembalasan. Lembaran catatan amal dibagikan kepada tiap manusia. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Kemudian memasuki masa hisab, yakni penimbangan amal di mizan, di mana setiap amal dihitung detail setiap manusia. Lalu tiap manusia mendapatkan pertanyaan di hadapan Allah tentang umur, harta, ilmu, dan waktu yang ia gunakan ketika di dunia. Al-Haud atau Telaga Nabi Muhammad disediakan khusus untuk umatnya yang bertakwa. Perjalanan akhirat umat manusia berlanjut. Syirat, yakni sebuah jembatan tajam di atas neraka yang terbuat dari sehelai rambut, dibelah menjadi 7. Orang beriman melewati jembatan dengan cepat, sedangkan sang pendosa terjatuh langsung menuju neraka jahanam. Syafaat Nabi Muhammad diberikan untuk umat yang selamat dengan rahmat Allah. Pendosa dibersihkan di neraka, lalu masuk surga jika bertauhid. Orang kafir dan munafik kekal di neraka selama-lamanya tidak berujung waktu. Surga dibukakan nampak taman, sungai susu dan sungai madu, bidadari, serta yang paling terpenting keridaan Allah. Penghuni surga melihat wajah Allah yang merupakan kenikmatan tertinggi dari segala kenikmatan yang didapat di dalam surga. Berakhirnya semua rangkaian peristiwa ini, semua menandai kehidupan abadi, baru saja dimulai. Setelah menonton video ini, marilah kita semua bertaubat dengan sesungguhnya, memperbanyak ibadah, ringan dalam bersedekah, dan menjauhi diri dari segala dosa. Subscribe channel Rasian Asrar juga merupakan salah satu bentuk sedekah termudah, agar makin banyak video positif yang ditayangkan menjadi pelajaran bagi semua penontonnya. Insya Allah kita semua bahagia di dunia dan akhiratnya. Amin.